sekarang adalah atas izin Qaim ala Dakwah Nazir pemukiman kita, pemukiman Muslim Ahlussunnah Tuntungan, dalam rangka menyampaikan himbauan dan bimbingan teknis. Itu istilah pemerintahannya seperti itu, himbauan dan bimtek, bimbingan teknis dari Waliul Amr. Dari mana Waliul Amrnya ini? Silsilahnya dari sewaktu bulan Desember. Ana mohon maaf, tolong bantu Ana, antum sendiri yang mengkonversi ke tanggal Hijriah, karena nanti Ana menyebutkan dalam bulan-bulan Masehi. Sebenarnya Ana nggak menginginkan hal ini, cuman tolong dikonversikan ke bulan-bulan Masehi, bulan-bulan Hijriah, afwan. Bulan Desember 2019, waktu kita pas malam itu kita juga mengadakan taklim di Masjid Arab, ya, perayaan tahun baru Masehi, ya, kaum kufar. Waktu itu kita juga ada bahas-bahas menjelang perayaan tahun baru Masehi kaum kufar yang 2019 kemarin. Tiba-tiba pada malam perayaan tahun baru itu bertumbangan banyak manusia di Cina. Jadi akhir Desember atau menjelang perayaan tahun baru Masehi itu, kita di sini masih duduk-duduk, coba kita ingat Abu Ahmad menyatakan jangan bilang-bilang bulan apalah, kita bilangnya bulan kufar aja. Nah, kemudian kita malam itu di Masjid Arab ada kajian. Kemudian besok paginya 1 Januari kita mendengar kabar ratusan orang bahkan lebih itu mati tiba-tiba di negeri Cina. Itu nama provinsinya Hubei, provinsinya kayak kita Sumatera Utara gitu, Hubei. Di dalamnya ada kota Wuhan. Ada kota Wuhan di dalamnya. Dan mereka terkenal ada pasar liar, pasar menjual hewan liar, yaitu menjual kelelawar dan ular sebagai makanan mereka. Ini sebenarnya kita nggak usah heran, ini kisah yang lama sebenarnya. Mungkin dulu-dulu kali sudah terjadi, tapi yang kali ini mungkin penyebaran lebih seluruh dunia. Mungkin juga sebelum tahun-tahun ini, kalau dulu pernah ingat tahun 2002 akhir itu ada SARS, kalau pernah dengar. Nah, istilah-istilah yang disampaikan ini Ana mohon maaf juga banyak dalam bahasa Inggris, karena kalau di Indonesia kan jadi lucu ya, jadi aneh gitu, nggak ada padanan bakunya dalam bahasa Indonesia. Mungkin sebelum 2000 pun ada, tahun 1966 udah ada kejadian seperti ini. Ya, azab dari Allah mungkin karena mereka makan makanan yang Allah haramkan. Cuman nggak rajin orang memuat ke internet, nggak rajin orang mempublikasikan, ya mati-mati aja. Dulu tahun 1960, kemerdekaan kita 1945, ini udah pernah kejadian. Atau bahkan dulu tahun 1800, atau bahkan sebelum-sebelumnya. Cuman tidak ada yang namanya zaman internet kayak kita sekarang. Kita tahunya gitu karena adanya internet atau media sosial atau informasi secara global. Jadi pada waktu itu Indonesia nggak merasa apa-apa, oh biasa itu. Tahun 1 Januari 2020 kemarin itu biasa, namanya juga mereka jual hewan liar, ya itu resiko mereka lah, azab mereka lah, mereka tahankan. Karena pernah berulang di tahun 2002 kayak gini, 18 tahun yang lalu. Atau 17 tahun yang lalu puncaknya, tahun 2003. Kira-kira para abaun tahun 2003 lagi di mana ya? Kalau saya lagi ngambil spesialis di Surabaya, mungkin untuk 2003 di mana? Atau para tulap mungkin belum lahir kali kebanyakan ya, 2003 ya. Itu udah pernah, juga di lokasi yang dekat-dekat sama, di Cina Selatan. Jadi SARS namanya. Modusnya sama juga seperti ini. Dan virusnya pun sama. Jadi waktu itu namanya dalam bahasa Inggris SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. Jadi begitu kena langsung masuk ke paru-paru. Sumber hewannya pun sama, kelelawar dan ular. Terus kemudian yang dicarilah pakai mikroskop, virus apa sih yang menyebabkan seperti itu? Ternyata dapat di mikroskop, bukan ulama ya, kesepakatan dokter-dokter atau para ahli medis menyatakan namanya coronavirus. Jadi mikroorganisme atau makhluk-makhluk kecil ciptaan Allah yang bisa masuk ke tubuh kita, maka kita bisa sakit, itu dalam bahasa kedokteran, yang mana bahasa kedokteran ini sering digunakan bahasa dulunya Yunani. Kita dengar katanya bahasa Latin, sebenarnya keliru, bukan bahasa Latin. Tulisan kita tulisan Latin, yang A, B, C, D, E, F, G itu tulisan Latin. Tapi aslinya itu dari Yunani.
tulisan ABCD sama bahasa kedokteran itu atau bahasa-bahasa orang-orang yang sekolah di luar sana itu Yunani. Kalau bahasa Latin itu lebih kepada orang yang Spanyol atau Portugis, bahasa Latin atau negara Latin seperti Spanyol, Portugis dan turunannya di Amerika Selatan, Brazil, Argentina dan semuanya itu namanya bahasa Latin. Seperti Filipina itu mengadopsi dari bahasa Spanyol, Portugis. Tapi kalau kita bilang tulisan Latin, itu maksudnya adalah tulisan Yunani. Jadi beda di sini dalam soal istilah aja nih, istilahan aja nih. Ya, dalam hal istilahannya aja berbeda. Jadi kok tulisan Latin kita dan istilah Latin itu Yunani. Tapi kalau bangsa Latin itu yang keturunan Spanyol sama Portugis. Jadi dari Yunani sudah ditemukan jenis-jenis mikorisme. Sayangnya Ana nggak menemukan ini dalam bahasa Arab. Ana pengen kali ini dalam bahasa Arab sebenarnya. Cuman nggak populer. Nggak ada di sini al-virusu khotirun, mubtada khobar itu kan, jumlah ismiyah, nggak ada pula di sini di VK al-virusu khotirun. Yang ada dalam bahasa Inggris, ya, mikroorganisme, makhluk kecil yang berbahaya. Dia ada di antara kita dan itu bisa masuk ke kita. Ada 4 ya, ada 4 makhluk kecil ciptaan Allah ini yang mengganggu kita. Yang pertama namanya bakteri. Ini lebih besar daripada virus, bakteri namanya. Yang nomor 2 virus, nomor 3 jamur, nomor 4 parasit. Yang lain-lain itu turunan semuanya, turunan. Misalnya contoh kalau bakteri itu kita amandel, itu bakteri. Tifus, sakit tifus, sakit perut karena jajanan, itu tifus, itu bakteri. Ya itu bakteri ya. Kemudian virus, virus contohnya demam berdarah. Ya, virus contohnya demam berdarah. Makhluk kecil, tapi ini terlokalisasi di tempat tertentu, nggak mendunia dia. Misalnya di kampung ini aja, di kampung itu virus. Dia lebih kecil tapi lebih bandel gitu. Kecil tapi bandel. Nih virus. Bakteri lebih besar. Ya, tapi gampang ditaklukkan kalau bakteri. Kalau virus kecil bandel. Contohnya lagi virus selain demam berdarah, hepatitis. Mungkin ada di antara kita yang pernah hepatitis A, kuning dia, kulitnya warna kuning atau radang hati, itu virus. Contoh jamur, panu, kadas, kurap, itu atau di selangkangan atau di bokong itu jamur sering. Ya, ini kalau jamur. Ada lagi parasit. Parasit contohnya malaria. Dia nyamuk. Kalau virus ada juga nyamuk tadi untuk demam berdarah. Kalau malaria itu parasit, cacing, cacingan itu parasit. Jadi 4 ini aja. Jadi ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit. 4 makhluk Allah yang kecil yang memang Allah tugas untuk mencoba kita, memberikan ujian kepada kita. Nah, yang kita bahas sekarang yang virus, yang kecil tapi mematikan ini. Jadi pada waktu 1 Januari baru sini kejadiannya 2020 kemarin, terulang lagi yang tahun 2002-2003 itu. Begitu kena, terpapar, langsung bertumbangan. Diteliti pakai mikroskop, ternyata sumbernya sama yang tahun 2002, yaitu virus corona. Kenapa namanya corona? Karena ketika di mikroskop para laboratorium dan dokter melihatnya kayak mahkota bentuknya, berduri-duri dia kayak mahkota. Bahasa Inggrisnya crown, bahasa Yunaninya corona. Makanya ada mobil Toyota Corona itu mungkin mahkota, maksudnya menunjukkan supremasinya gitu ya. Bentuknya di mikroskop ketika dilihat bentuknya kayak mahkota gitu, makanya namanya corona. Nah, jadi ini agak tengil ini, bandel ini. Karena tahun 2002 dia juga buat kayak gini, baru bermatian sedikit. Jadi misalnya yang kena 100%, yang mati gara-gara SARS itu ya sama Cina juga sekitar 10%. Berapa tuh kira-kira? Kalau 100 juta yang kena 10%-nya berapa kira-kira? Nah, 10 juta orang. Nomor 2, karena Cina merasa tersudut, waktu itu Ana nggak setuju. 10 tahun kemudian, tahun 2012, mereka kena lagi penyakit seperti ini. Tapi dituduh unta. Jujur Ana nggak terima. Karena unta kan binatang yang boleh kita makan, seperti sapi gitu. Mereka menuduh ada dari unta, 10 tahun kemudian, kenanya sama seperti ini. Terjadi silang pendapat, perang opini waktu itu, tahun 2012. Kira-kira tahun 2012, Tulap udah lahir belum? Yang Ngabaun udah di mana itu 2012? 10 tahun kemudian setelah Cina itu muncul lagi kayak gini, di mikroskop sama lagi tersangkanya si coronavirus lagi, virus corona ini.
bentuknya sama. Dituduhlah orang Timur Tengah yang menyebabkan. Karena susu unta katanya lagi. Jujur pada waktu itu anak nggak terima. Ini mereka menjelekkan Islam pada waktu itu ya. Tapi data dunia menunjukkan seperti itu adanya gitu. Namanya MERS, Middle East Respiratory Syndrome, disingkat MERS. Tadi yang di Cina apa tadi namanya? SARS ya, SARS. Tahun 2012 namanya MERS. ME-nya Middle East, Timur Tengah. Middle East Respiratory Syndrome, MERS. Gejalanya sama, begitu terhirup, demam, kena mati. Ini angka kematian MERS 37%. Tadi SARS berapa? 10% ya. Jadi kalau ada yang kena 100 juta, 37%-nya berapa ya kira-kira ya? 37 juta ya berarti ya. 37%. Jadi lebih bandel lagi, 37%. Untuk yang sekarang, tahun 2019, yang baru-baru ini, kita nggak perlu khawatir dan panik. Karena yang 2019 ini diteliti oleh peneliti, angka kematiannya 2%. Jadi tahun 2002 angka kematiannya SARS itu 10%, kemudian tahun 2012 yang Middle East tadi, Timur Tengah tadi. Makanya kalau kita ingat waktu kita umroh dan haji pada tahun segitu 2012 wajib meningitis ya waktu itu ya, suntik. Yang mau ke umroh wajib hukumnya namanya HIB, nama vaksinnya. H itu singkatan dari Haemophilus influenza tipe B. Jadi wajib suntik HIB sama meningitis. Harus ada kartu kuningnya waktu itu. Tertuduhlah Saudi. Waktu itu Ana pernah muat di internet, Ana perang lawan kaum kufar, Ana bilang Ana nggak setuju karena datanya. Karena logikanya waktu yang tahun 2002 SARS di Cina, orang Cina memang kena, banyak yang mati dan mereka travel. Ah, inilah di sinilah penyakit manusia menghindar dari wabah, inilah yang membuat dia kemana-mana. Setiap yang kena, dia takut, dia jalan-jalan. Kan di Cina juga banyak uangnya. Mereka ke Eropa, ke Amerika, mereka ke Indonesia, mereka jalan-jalan. Jadi virusnya pun ya ada menular. Memang betul Allah yang menularkan, tapi ada sebab pergerakan perpindahannya. Manusia yang menular itu yang membawanya travel kemana-mana. Nah yang 2019 ini juga sama. Begitu tahun baru 2020 kemarin masih raya kaum kufar mereka merayakan, begitu kena dan banyak panik mereka travel kemana-mana dari Cina. Mereka travel ke Eropa, mereka travel ke Amerika. Ya orang kan nggak tahu, dipikir sakit biasa, flu biasa. Dan orang waktu itu nggak mencegah, nggak ditahan paspornya, lihat asal negara mana. Ya namanya dia mau bawa duit, dia mau wisata ke negeri lain. Ya diterima aja lah sama orang-orang Eropa Amerika. Namanya dia mau wisata kan, dia mau mendatangkan uang. Uangnya banyak, ya diterima aja. Nggak ada dia halang-halangi. Ya makin subur. Virus yang mereka bawa dalam darah mereka bawa juga kemana-mana. Dan akhirnya terjadilah yang terjadi sekarang ini. Udah travel udah terjadi. Dengan bandara makin bagus, airport, dengan wisata juga makin bagus. Untuk orang-orang yang abdul dunia, cinta dunia, mereka stres, jadi ingin menghilangkan stresnya dengan mencari tempat-tempat wisata. Jadi kegiatan travel nggak bisa dicegah lagi. Usaha-usaha online seperti jual-jual tiket pun nggak terbendung lagi. Karena memang manusia kalau ada uangnya, kalau suntuk dia stres, dia suka jalan-jalan untuk mengobatinya. Maka terkenal dengan istilah travelers. Semenjak itulah tidak adanya istilah menahan wabah atau bertahan di rumah, jadi dia kemana-mana. Maka sekarang ada istilah mengunci diri. Mengunci diri payah diinternasionalkan. Maka WHO pakai istilah bahasa Inggris, lockdown istilahnya. Bahasa Inggrisnya mengunci diri. Baru sadar akan hadis Rasulullah ini bahwa kita harus bertahan di suatu tempat apabila terjadi wabah. Nah, sampai bulan Januari, Cina kena, Eropa kena, Korea kena, Jepang kena. Indonesia masih, waktu itu semua pemberitaan menyepelekan. Itu nggak akan terjadi di Indonesia karena kita orangnya bandel, kita orangnya minum jamu, gitulah. Nah, dibilang gitu banyak itu, kita nggak akan kena sampai Februari. Ingat lagi, kalau cara ngingatnya gampang. Ingat aja hari-hari maksiat. Pertama, tadi raya tahun baru kufar, maksud mereka merayakan tahun baru. Yang kedua, Februari. Ada hari maksiat di situ, hari Valentine, tanggal 14 Februari. Ya, orang Indonesia yang ya pecicilan tentu mengadakan dansa-dansi kan. Tentu orang dengan orang-orang luar negeri. Ada dengan orang Jepang, orang-orang Singapura. Betul, Allah turunkan lagi azab di situ. Rupanya peserta-peserta dansa di acara hari Valentine itu ada yang terkena virus corona dari warga negara Jepang atau apa, menularkan ke orang Indonesia. Jadilah kasus yang pertama di Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, 14 Februari lalu 2020. Antum sendiri yang konversi ke Hijriah ya, karena
tidak sempat waktu yang singkat ini. Baru mulai banyak Februari, baru Maret, baru Presiden kita Walil Amr Jokowi. Nah, qadarullah, Ana sebagai dokter spesialis anestesi, termasuk bagian dari anestesi yang memasang selang nafas untuk pasien-pasien tersebut, termasuk kami semua dokter anestesi untuk yang kali ini diperintahkan oleh Amr untuk nantinya bergiliran jaga di Rumah Sakit PTPN 2 GL Tobing di Tanjung Morawa. Sekarang belum, masih persiapan. Jadi yang dari Rumah Sakit Adam Malik semua mau dipindahkan ke Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Morawa, Rumah Sakit PTPN 2. Jadi yang di Adam Malik kembali seperti biasa, menangani pasien-pasien yang biasa sehari-hari. Nah, jadi enggak. Nah, untuk Walil Amr tadi silsilahnya setelah kejadian tadi, Walil Amr memerintahkan kepada jajarannya, gubernur kita Edi Rahmayadi termasuk orang yang responsif. Begitu dapat perintah itu langsung membuat gugus tugas COVID. Nah, kalau tahun 2002 itu namanya SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Tahun 2012 tadi namanya MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Yang untuk 2019 Desember ini baru coronanya sama-sama virus corona. Karena baru dibilang new, jadi ada N depannya. N coronavirus, CO, V virus, D disease penyakit, COVID. Jadi ada kol-kolahnya D di belakang, COVID, bukan COVID T ya, bukan T, tapi D, COVID. Corona virus disease COVID-19 itu kode untuk tahunnya 2019. Karena berulang dia, SARS 2002, MERS 2012, COVID-19. Itu nama yang sekarang ditegakkan WHO, diikuti oleh Amr Presiden Jokowi. Jadi semua dokter disiapkan untuk tim COVID-19 untuk nanti outbreak. Nah, angka ini hari demi hari meningkat. Kita semua awalnya sepele, semua nggak ada yang pengen kayak gini. Rupanya hari ini Indonesia udah berapa? 1.100. Udah 1.100. Medan, Sumatera Utara sampai jam 17 tadi udah sekitar 14 orang. Tadinya dari nol, dari nggak ada di Adam Malik, dari nggak ada sekarang udah 14 orang. Indonesia hari ini udah 1.100. Nah, ahli hitungan statistik sama kesehatan menghitung-hitung. Kita juga nggak percaya gaib, ya sama kayak BMKG, meramal cuaca bukan diramal secara gaib, tapi melihat ada awan, maka bisa memutuskan nanti ada badai topan, jadi melihat awan. Sama melihat perkembangan virusnya, dan kita jarang mau memeriksakan diri. Sebenarnya di bulan Ramadan nanti atau bulan April diprediksi angkanya meningkat. Ini hitung-hitungan, bukan kita meramal yang gaib. Jadi diprediksi sekitar 4.000 orang nanti di puncaknya mekarnya virus ini nanti di bulan April. Jadi diprediksi diperkirakan 4.000 orang. Bahkan Gubernur Jakarta lebih ganas lagi mungkin, dia memprediksi 8.000 orang. Dari hitung-hitungan saya, kata Pak Gubernur Anies Baswedan, Jakartanya kayak gini ya kira-kira kita 8.000 katanya di bulan April nanti, kira bulan Ramadan. Ya menurut secara umum statistik masih sekitar 4.000. Kalau Anda berharap nggak usah, besok aja udah nggak ada gitu. Kita berharap semua besok udah nol ya, udah nggak ada lagi gitu. Oleh karena itulah, karena angka yang terus meningkat, maka kapasitas Ana bicara di sini, Ana sebagai dokter spesialis anestesi yang bakal terlibat untuk pasang selang nafas kalau mereka sudah sakaratul maut. Dari mana pemerintah Walil Amr mendapatkan bahan untuk yang disampaikan ini? Yang pertama, Presiden Walil Amr mempercayakan kepada dokter spesialis paru-paru. Jadi himpunan dokter spesialis paru-paru, baru kemudian himpunan dokter spesialis penyakit dalam. Mereka dua spesialis ini yang membuat namanya teknis pelaksanaannya, namanya BIMTEK dengan teknis dikasih ke pemerintah. Lahirlah dari pemerintah, dari Presiden Jokowi dari mana? Menteri Kesehatan. Jadi dari Kemkes, Kementerian Kesehatan mengeluarkan juknis itu ya, apalah istilahnya, atau teknis atau penanganan pelaksanaan. Ini yang malam ini mau Ana sampaikan. Sebagian tadi udah Ana sampaikan mengenai apa nama virusnya, dari mana kejadiannya, apa nama virusnya, udah Ana sampaikan tadi. Jadi Ana tinggal melanjutkan isi daripada himbauan dari pemerintah melalui Walil Amr Presiden Jokowi ke Kementerian Kesehatan Kemkes, kemudian meminta tolong kepada Perhimpunan Dokter Paru dan Dokter Penyakit Dalam untuk menyusun keilmuannya, dan perhimpunan kami dokter spesialis anestesi untuk nanti kami dipakai lini terakhir. Kalau udah sakaratul maut,
baru kami masuk ke ruang itu untuk memasang selang nafas bagi mereka-mereka yang sudah menderita. Jadi sangat risiko sekali. Makanya beberapa hari ini semenjak anak kontak dengan dokter teman anak ikhwah juga yang sering ngaji ke Masjid Arab, Dr. Abu Iqbal, Dr. Bastian, yang Dr. Abu Iqbal ini beliau yang memasang selang nafas untuk pasien coronavirus pertama di Sumatera Utara. Kebetulan pasien itu dokter juga, ya, dia orang kafirun, dia dokter spesialis paru, dia jalan-jalan ke Israel. Nah ini pula lah sebabnya, udah bagus-bagus dia kerja di sini, dia sama kawan-kawannya 26 pasang suami istri pergi ke Israel, pulang dia bertugas kembali di coronavirus, di bagian coronavirus ada Malik, rupanya dia sesak makin jelek, diintubasi oleh ikhwah kita, Dr. Abu Iqbal Bastian. Hari itu 17 Maret, Selasa, kami lagi taklim Masjid Arab itu malam itu. Dr. Abu Iqbal hadir di situ, kami nggak tahu dia masangnya itu. Semenjak saat itu sampai 2 minggu ke depan, kami sama Abu Yazid dianjurkan dia nggak terlalu kontak sama ikhwah di Tuntungan, karena kami kontak dengan beliau gitu. Ya, jadi kami semi isolasi lah, nggak tahan juga nggak ke masjid tapi langsung pulang, nggak berkerumun gitu. Ya, jadi itulah alasan kenapa belakangan ini kami nggak bisa berkerumun, karena kami khawatir kami menularkan kepada warga pemukiman, terutama para tulab atau anak-anak gitu. Jadi kami semi isolasi. Kalau Dr. Abu Iqbal betul-betul isolasi. Pas pula zaujatuhnya, istrinya dan anak-anaknya ada di Jakarta. Jadi dia tinggal sendiri di sini, pas lah dia mengisolasi diri sendiri. Nggak boleh datang kerja ke rumah sakit Dramali, nggak boleh datang ke rumah sakit swasta, nggak boleh juga datang kemari. Jadi dia betul-betul di rumah. Mungkin Selasa besok udah berakhir 14 hari kami. Dan semoga hasilnya negatif. Jadi pemeriksaan itu butuh waktu lama juga, 10 hari. Ya. Jadi Anda udah terangkan tadi ya, bahwa virus ini virus yang awalnya hidup di manusia, di hewan, yaitu di ular kelelawar. Anda pengen kali disebutkan babi dan anjing di situ. Cuman para ilmuwan nggak menyebutnya. Jadi babi sama anjing korban aja, korban kena dari kawannya si kelelawar tadi dan si ular. Karena bintang utama yang tersangkanya itu si kelelawar sama si ular. Tapi ini ilmiah kan? Nggak bisa pula kita menuduh si babi dan si anjing wajib terkena gitu. Ya, tapi syukurlah belakangan dia kena kolera, saya senang lagi gitu. Syukur kena juga dia. Jadi tetap saja hikmahnya, ini WHO yang bilang, ini saya menyampaikan ini, Ana menyampaikan ini bukan dari hasil pikiran Ana, dari otak Ana, juga bukan dari hawa nafsu Ana. Ana ini membacakan bimbingan teknis dari Kemkes tadi ya, berdasarkan masukan dari dokter spesialis paru dan penyakit dalam. Ya, jadi apa yang Ana bilang ini dari tadi adalah sudah isinya, sudah merupakan isi maksud dari wal amr, bukan karangan saya ya. Bukan karangan Ana membacakan ini. Kemudian setelah dia dari hewan ke manusia pada tahun 2002 itu, virusnya mengadakan mutasi genetik, membandel dia. Dia cari akal, bagaimana caranya aku nggak hidup di hewan lagi. Dia mau naik kasta, dia nggak mau hidup di hewan. Dia mau pindah ke manusia. Semenjak 2002 itu dan 2012 mungkin qadarullah diizinkan dia sudah penyebarannya dari manusia ke manusia, nggak dari hewan lagi. Jadi membuat orang Cina jumawa, mereka jualan lagi kelelawar ular di pasar itu. Kenapa penyebaran nggak dari hewan lagi? Harusnya mereka cerdas, harusnya tetap virus hidup di hewan, yang dulunya hanya menularkan dari hewan ke hewan atau hewan ke manusia, sekarang dia sudah naik pangkat, dia sudah dari manusia ke manusia, bukan malah habis, malah semakin menularkanlah dia di hewan. Harusnya orang Cina berpikir seperti itu, tapi itulah dengan hawa nafsu mereka masih menjual itu, ya terjadilah yang sekarang. Jadi sebenarnya kita nggak terima kejadian ini karena dari sana sumbernya, dari apa yang dilarang Allah mereka makan. Jadi ya kita kena imbasnya sekarang, tapi ya kita nggak boleh ingkar takdir kan. Nah sekarang yang ada sama kita adalah kita sekarang mau nggak mau sudah hidup berdampingan dengan COVID tadi, coronavirus. Mau nggak mau, karena travel nggak bisa dicegah. Jadi mau nggak mau sudah ada di antara kita yang bahasa Inggrisnya namanya carrier, pembawa dalam tubuh kita. Apakah kita, terutama Ana misalnya, Ana sama Abu Yazid, Ana bekerja di rumah sakit yang ada pasien-pasien coronavirus datang ke situ. Contohnya rumah sakit kami Siloam gitu ya misalnya.
atau Abu Iqbal, atau Tasrif yang sering-sering kemari, Dr. Ari, Siloam, dan Adam Malik. Dan rumah sakit ini rata-rata swasta-swasta dan negeri yang besar itu dijadikan pemerintah sebagai tempat boleh merawat. Jadi nggak mesti ke Adam Malik. Jadi kalau pasien diterima di Siloam, ditangani di Siloam, ditangani di Permata Bunda, karena Adam Malik penuh, udah nggak terima lagi. Jadi swasta yang menerima di situ dirawat. Oleh karenanya sekarang udah banyak rumah sakit yang menerima pasien coronavirus. Dan kaitannya ke kami apa? Ana dan Abu Yazid mendatangi rumah sakit tersebut. Jadi kami pun termasuk orang yang datang ke tempat yang terdampak. Oleh karena itu kami tahu diri lah, bercermin aja, yang gak usah terlalu berkerumun kali, sholat waktu, ya mengisolasi diri seperti itu. Sekarang sudah tahu ya nama virusnya, tingkat keganasannya. Inilah orang-orang yang mengaku pintar dunia ini tidak bisa menjawab. Kenapa virus ini cepat kali terbangnya dan lebih ganas, mungkin taringnya lebih tajam, kita nggak tahu, lebih menggerogoti, lebih daripada yang tahun 2002 dan 2012 tadi. Makanya dikatakan N, sama coronavirus, tapi dia udah berubah bentuk, dia udah tahan antibiotik, dia udah tahan sama yang lain, dan dia lebih cepat terbangnya, lebih cepat menyebarnya, dan dia sekali masuk ke saluran nafas, dia menggerogoti mulai hidung, mulut, kerongkongan, tenggorokan, sampai ke paru-paru. Jadi lebih tepatnya virus ini menyerang saluran pernafasan. Jadi kalau kita kontak kulit, alhamdulillah masih ada ikhtiar sabun untuk membersihkannya. Tapi ini virus penularannya dari manusia ke manusia melalui pintu-pintu yang masuk ke saluran apa tadi? Pernafasan. Dari mana? Hidung dan mulut. Contoh saya nggak suka nyontek orang lain, saya aja lah. Saya suka buka halaman buku dengan kayak gini. Nah, itu sudah memasukkan anggota tubuh ke mulut. Harusnya ada gabus atau berisi air untuk membuka halaman. Tapi itulah kebiasaan saya, nggak bisa saya rubah. Saya juga masih suka buka halaman buku. Nah, gitu untuk buka. Nah, seperti itu. Jadi itu pintu masuk. Pintu masuknya di saluran pernafasan. Banyak orang yang gitu, pidato. Kita nggak boleh masukkan hidungnya, tapi pas pidato dia gini. Karena itu kebiasaan yang nggak bisa dirubah. Semua yang pidato itu, kepala-kepala negara, kepala daerah, semua gitu. Mulai sekarang rakyatku, kita jangan masukkan tangan ke saluran pernafasan ya. Iya, kita bilang, harusnya gini. Karena itu tidak bisa dirubah, berat. Kecuali kita biasa genggam tangan di belakang. Nah, itulah. Itulah kenapa kita ada di kunci diri, isolasi. Karena apa? Sekarang Pancur Batu sudah zona merah. Karena kemasukan dari Adam Malik. Sekarang tempat anak kerja yang baru ada di Tembung, Bandar Kelipa, juga sudah zona merah. Nggak ada lagi tempat yang aman. Karena rupanya orang-orang yang kena, petugas bandar dari Kuala Namu, ternyata berobatnya nggak ke Medan. Dari Batangkuis, terus nyangkutnya di rumah sakit swasta yang ada di Batangkuis. Jadi karena tahu mungkin ada Malik penuh, langsung jadi nggak ada yang aman. Jadi yang paling potensi terkena ini, pertama petugas kesehatan, dokter dan perawat, laboratorium, fotoronsen, supir ambulan. Ini yang paling mungkin terkena. Yang kedua, petugas bandara. Yang ketiga, orang yang berhadapan dengan orang lain, jalan tol, polisi, TNI, orang yang berhadapan dengan orang lain, namanya pelayan publik. Itu yang paling rentan. Kemudian pedagang keliling yang terima uang langsung, orang yang kontak dengan orang lain. Tapi kalau yang dari jarak jauh, insya Allah enggak. Ya, jadi penularannya dari manusia ke manusia. Yang pertama ke saluran nafas. Ini dicegah. Karena virus yang 2019 ini, COVID-19, dia lebih ganas. Dia masuk ke hidung, nggak lama dia buat gejala seperti flu. Baru tanda pertama yang kita kena adalah, ini perlu catat ya kalau ada yang dia menyerang apa tadi? Saluran pernafasan. Tanda pertama apa? Demam. Tanda pertama demam. Apa definisi demam? Ana nggak tahu ya logotan atau istilahannya, tapi yang jelas kita memakainya suhu 38 derajat Celcius. Oleh karenanya kalau kita punya rezeki, sekarang ini kita harus menghemat uang kita ya. Ada rezeki kita, sekarang kita jaga-jaga dulu karena kita membeli makanan, membeli alat-alat kesehatan ya. Kita punya suhu di rumah, mau termometer ataupun yang digital. Kalau ada rezeki, belilah. Kalau nggak ada, ya masing-masing kita kalau ada yang punya pinjamkan. Ya, anak punya di rumah satu untuk praktek kan. Nah, tapi itu juga bisa penularan, harus cuci dengan alkohol supaya nggak penularan ya. Kalau berkongsi-kongsi, dia pindah-pindah keringatnya atau ludahnya ke orang lain. Karena pemeriksaan yang paling bagus itu di ludah atau di hidung atau dalam telinga.
Kalau kita kongsi, nggak enak kan? Kita walaupun dibersihkan, harus kita yakinkan bahwa itu dibersihkan sebelumnya. Kalau nggak kan geli kan? Nah, kalau bisa ada sendiri termometer. Demam. Yang kedua, pilek. Pilek. Jadi ingusan dan pilek. Habis pilek, dia turun ke bawah, batuk. Jadi dia dari atas dia. Pertama, virusnya masuk. Pertama kali dia buat suhu tubuh meningkat, demam. Yang kedua, dia buat hidung kita meler, ingusan atau flu. Baru habis flu, pasangannya ke bawah, batuk. Yang ketiga, nyeri tenggorokan. Flu, batuk, ana gabungkan aja pasangannya. Batuk pilek kan biasa, batuk pilek, bapil kan biasa kan. Ya, pilek terus batuk. Itu saat ana gabung nomor 2. Tanda kedua bapil, batuk pilek. Ya. Jadi tapi pilek dulu, baru batuk. Yang ketiga, nyeri tenggorokan, sakit menelan. Nyeri tenggorokan. Nah, ini ganasnya dia, digigitinya kerongkongan kita, merah kita nanti. Ini virus yang sekarang kejam dia, tega dia. Mungkin lebih kuat itu tadi, mungkin dia mempertajam taringnya, memperkuat partikelnya. Jadi dia langsung merah ini kita. Langsung berlendir. Sampai hidung kita merah, sampai mulut kita merah. Wujudnya pilek, sakit. Yang keempat, yang membedakan dia sama flu. Yang keempat ini, yang membedakan dia sama flu biasa, yaitu sesak nafas. Sesak nafas. Kalau yang flu biasa kita nggak sesak nafas, bisa. Ini kita kayak tenggelam, kayak kita istinsak, kita nggak bisa keluarkan airnya. Air tuh masuk hidung kita gitu. Rasa kita berat mau nafas. Kayak kita tenggelam lah, kita nggak bisa naik ke atas. Megap, ditimpa sekian ton katanya atau timpa bantal kayak serangan jantung, tapi serangan jantung nggak ada demam. Ini pakai demam tadi, demam, flu batuk, pilek batuk, nyeri tenggorokan, jadi sakit menelan, nyeri bernapas dari sini, kemudian sesak nafas. Kalau sudah ada 4 ini, tambah dia pernah kontak ke orang yang terkena, apakah dari Cina, apakah pasiennya, maka 80% udah kena dia. Udah kena coronavirus, sudah masuk ke dalam tubuhnya. Pakai sesak nafas ya, kalau dia nggak sesak nafas nggak flu biasa. Oleh karena itu, tujuan kita menyampaikan ini juga supaya kita nggak panik. Supaya kita nggak panik, nggak kayak orang luar yang nggak belajar salafi, mereka di luar sana udah panik nggak menentu gitu. Ya alhamdulillah kita dibimbing Al-Ustaz Abu Abdullah Fadil bin Muhammad Al-Husaini Al-Madani hafizahullah. Alhamdulillah kita di sini diajari tiap hari sama Abu Ahmad hafizahullah juga ilmu-ilmu kita insya Allah nggak panik. Kita sudah menyikapinya dengan ilmu, iman, amal, sabar, tawakal ya. Kemudian karena 4 gejala ini ada, makanya nggak mungkin dirawat di rumah. Kita pergi ke Adamalik. Coba kita tanya, rumah sakit mana kita tuju pertama kali? Adamalik kan? Begitu Anda ada sesak nafas, Adamalik bilang langsung penuh. Nah, di sini masalahnya. Kita mencari rumah sakit lain yang bisa menampung ini. Dan sekarang calonnya rumah sakit di Altobing, insya Allah 80% jadi di situ. Kan jauh. Pasti kita nyangkut rumah sakit lain yang kita kenal. Tapi inilah 4 pertanda yang menyatakan sudah 80%. Apa yang membuat dia 100%? Itu pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada diambil dari hidung nanti. Jadi kita harus mendatangkan diri untuk pemeriksaan. Diambil kayak lidi panjang, ada kapasnya nanti di depan. Dimasukkan kayak cotton bud, tapi cotton budnya panjang. Dimasukkan nanti ke hidung yang paling dalam. Dilingkari ya, dia ngambil lendir sampai bukan permukaan sini, sampai di dalam dia, makanya panjang. Di swab namanya, SWAB, swab itu istilah medis ya. Di swab ini, bukan bahasa Indonesia itu. Diambil 1 lidi kedua dari tenggorokan. Nanti dokter THT sampai ke amandel kita diambil, baru diperiksa. Nama teknik pemeriksaannya bahasa Inggris namanya PCR. Ya PCR tuh, masih kita bahas itu bahasa Inggris, ya, PCR, baru dilihat. Kalau itu positif, sudah positif. Gitu. Jadi bukan darah. Yang kita pikir selama ini kan periksa darah, aku udah corona enggak? Itu bukan. Darah itu ada juga tingkat yang lebih tinggi lagi. Namanya serologi, serum itu darah. Itu diperiksa ke Jakarta. Yang tadi pun, yang hidung sama mulut tadi ke Jakarta juga. Kita belum ada. Nah, diperiksa ke Jakarta, nunggu lagi. Iya kalau sehari 2 hari, kita 5 hari, 7 hari. Makanya kasus-kasus yang udah terkena tadi, ada demam, ada pilek batuk, ada nyeri tenggorokan, ada sesak nafas, mereka
jadi meninggal sebelum hasilnya keluar. Dia 4 hari kena 4 hari, hasilnya keluar 5 hari. Sebelum hasilnya keluar dia salah meninggal duluan, dia periksa. Udah habis. Ya entah pejabat, maaf ya, nggak usah direkam kalau ini. Entah pejabat duluan atau orang dalam atau orang kaya, dia bisa beli duluan. Ada Kemendikbud itu dijual, habis kita nggak usah periksa lagi. Ya kita menunggu inilah pemeriksaan. Jadi kita sekarang ini tidak ada kepastian kena atau tidak selain dari gejala klinis yang 4 tadi. Pemeriksaannya nggak ada, harus di Jakarta. Kalau ada pun kita kena dulu baru periksa. Jadi kita kalau saat ini memeriksa nggak bisa, udah keduluanan sama yang ada gejala duluan. Ya, 4 tanda tadi. Nah, kalau pemeriksaan yang dari hidung, yang dari mulut tadi nggak ada, apa yang kita lakukan? Foto ronsen. Foto ronsen basiroh kita, langsung kita melihat. Itu nggak bohong dia. Kalau foto ronsen paru itu, normalnya nanti gambaran paru-paru itu kena udara, warna hitam dia, hitam. Normalnya foto ronsen, kalau kita foto ronsen paru, karena paru-paru ngisap udara, warna normal foto ronsen itu kok keluar negatifnya, warna paru itu hitam. Kalau hitam, alhamdulillah, berarti kita sehat. Tapi kalau ada flek putih, udah kena kita. Bahasa Inggrisnya GGO, ground glass opacity. Ada gambaran bercak-bercak putih dia, putih-putih. Kalau kenyataannya warnanya bukan putih lah. Paru-paru kita warnanya pink aslinya, pink, warna merah jambu, pink. Kalau kena nanah ya kayak kita kena nanah di kulit, warna hijau. Aslinya warna hijau, coklat, kuning gitu aslinya. Asli yang kalau kita tengok, kita belah dadanya, aslinya paru-paru kita warnanya pink, warnanya merah jambu, merah muda. Tapi kalau kena rokok, warnanya hitam. Kena rokok, kena lagi corona, hitam, hijau, kuning. Dah macam-macam. Mending pink aja, jangan kena rokok. Kalau rokok aja masih pink, kemasukan corona ya jadi hijau sama kuning sama coklat. Dan bergumpal dia. Itu kenyataannya, kalau kita lihat langsung. Tapi kan nggak mungkin kita sakit kita belah terus dadanya. Yuk ini saya belah, gini kan nggak mungkin. Di foto warnanya putih. Kalau ada bercak-bercak putih, udah nggak usah diperiksa hidung tadi, udah kena kita. Jadi, nah baru masuk ke dalam istilah. Jadi udah jelas ya. Jadi masuknya melalui saluran nafas dan kalau kita mau periksa langsung periksa nafas kita. Ambil aja kita pasrah aja sama petugas medis. Periksa aja lah hidung saya. Ambil hidung, ambil tenggorokan, terus foto dada kalau bisa. Kalau bisa periksa darah itu kalau ada. Jadi pas lengkap semuanya. Nah sekarang selesai ya masalah pemeriksaan. Nah, sekarang kabar gembiranya. Coronavirus ini punya kelemahan. Dia enggak, walaupun dia sok jago, dia sok menggerogoti kita, tapi dia punya kelemahan. Dia tidak tahan terhadap pemanasan 56 derajat ke atas Celcius. Jadi, alhamdulillah kita sudah dianjurkan untuk berjemur di matahari. Mungkin matahari yang terik-teriknya yang jam 9, jam 10 pagi itu mungkin 50 derajat ada mungkin ya, lebih mungkin ya. 50 derajat selama 30 menit. Atau kalau kita masak air, kita taksir aja 70 derajat. Kalau kita punya air yang tahu takarannya itu 70 derajat, 50 derajat atau 100 derajat ya kalau bisa tahu bagus. Kalau mendidih anggap aja 70 udah. Pasteurisasi itu kan 70 derajat ya kalau udah mendidih. Nah, udah mendidih air itu jangan kita minum. Nanti bukan karena corona matinya kita ya. Luka bakar kan matinya. Maksudnya dihirup. Hirup aja uapnya tuh. Kalau kita yakin kena udah flu nih, udah nggak enak gejala, udah masuk deh nih ke hidung. Nah, rebus air, taksir aja kira-kira 50 derajat. Ya kalau ada pengukur suhunya bagus, alhamdulillah. 50-70 derajat, hirup. Kalau mau tuangkan ke gelas, kasih garam atau daun sirih. Nah, penanganannya yang saya bilang ini itu masing-masing. Mau garam, mau daun sirih itu terserah masing-masing. Saya hanya menyampaikan teknis ringkasnya aja. Tapi dia coronavirus tidak tahan terhadap suhu 50 derajat ke atas dari penelitian. Dan 30 menit. Jadi berjemur di matahari 30 menit. Bukan sebentar aja. Dan menghirup air yang 56 derajat itu juga 30 menit. Jadi jangan minum ya, jangan minum. Untuk luka bakar nanti di sini. Lain lagi mati juga, lain masalahnya ada robek di sini. Kemudian dia mati karena 75% alkohol. Alkohol 75%. Yang murni. Memang dia diciptakan bukan untuk minuman, memang untuk orang-orang mau medis memakai alkohol 70%. Jadi taruh ke tabung, semprotkan. 70% alkohol ini banyak di apotek. Kemudian dia mati karena ada desinfektan. Desinfektan yang isinya klorin. Perbandingannya ada di internet. Karena terlalu banyak.
Dan saya nggak mau sebut merek kan kita kan nggak terafiliasi dengan merek tertentu. Mau Dettol, mau Wipol, mau Mr. Muscle, mau terserah. Yang ada klorin atau pine oil, minyak cemara katanya yang dari Wipol atau apa itu boleh. Dan takarannya ada di internet, cari aja sendiri. Jadi masing-masing merek itu desinfektan, boleh Karbol, Wipol, Dettol atau merek-merek sabun, Mr. Muscle, banyak mereknya. Itu ada yang 25 cc, ada yang 50 cc dalam 1 liter. Jadi ambil dulu Aqua 1 liter. Kalau nggak hafal 1 liter itu semana, Aqua itu kan 1,5 liter kan. Ya kira-kira yang ambil, buang sedikit, ambil 1 liter. Ya, jangan di botol Aqua ya, mencampur jangan di botol Aqua. Jangan, karena rawan tertukar. Jerigen aja, jerigen. Atau bimoli. Bimoli kan jarang diminum, minyak bimoli ya. Yang 1 liter, ambil yang bimoli 1 liter. Campurkan ke situ. Jangan di gelas, potensi anak-anak terminum. Jangan mencampur di botol Aqua, karena udah banyak kejadian diminumnya gitu. Di luar sana ya, di sini enggak. Ya, dia nggak tahu isinya udah disinfektan gitu. Ada? Karena dicampur di Aqua kan bagus kan, campurnya di Aqua. Gitulah, kita kasih penghargaan lah dia campur di Aqua kan. Ini kita nggak usah sebut nama, tapi lokasi saudara kita karyawannya Dr. Yafis Abu Abdurrahman yang jaga klinik Syifa itu, yang jaga pos satpamnya itu, campur di Aqua ujungnya. Alhamdulillah hidup sekarang. Jadi klorin ini terserah mereknya, dicampur dengan, ada di internet. Anda nggak mau sebut karena terlalu banyak. Ada yang 25 cc dalam 1 liter ya. Yang udah dicampur itu yang kita semprot dan tidak ke muka, ya, ke tempat yang dipegang-pegang, ya, meja, gagang pintu. Kemudian ada, kalau pernah dengar H2O2 peroksida kalau orang luka di klinik, nah itu kok payah nggak usah. Kloroform, ya, sama yang herbal. Ana nggak menyebutkan karena nggak tahu penelitiannya. Katanya daun sirih, jahe merah. Ana nggak tahu penelitiannya, tapi bisa juga katanya. Jadi kita, ini bagus dari oleh Amar. Tidak usah panik membeli hand sanitizer. Nggak usah panik, karena kandungannya pun itu terlalu ringan dan terlalu encer, dia nggak bermanfaat juga dia. Jadi orang panik beli, dijual harga sekarang mahal-mahal, nggak perlu. Kalau ada rezeki kita tabung, beli aja sabun. Karena juga nggak sebut merek. Ya apa aja, mau Lifebuoy, mau Lux, mau apa aja yang murah meriah dan pakai bisa kongsi sekeluarga. Sabun lebih kuat daripada hand sanitizer itu. Jadi kita nggak usah beli-beli itu latah-latah itu yang hand sanitizer itu, nggak usah beli. Dari sabun aja, sabun lebih kuat. Nah, dia itu kelemahan si virus ini. Nah, ya, udah sebut tadi ya. Apa tadi? Catat nggak yang pertama? Dia nggak tahan terhadap suhu 50 derajat ke atas selama 30 menit. Kemudian 75% alkohol ada di apotek. Kemudian klorin, ya boleh deterjen, boleh Wipol atau apa. Yang diencerkan ya, jangan murni. Jangan yang murni, bau karbol ya. Nah, untuk mengatasi bau karbolnya nih yang orang nggak suka, dicampur daun serai katanya, serai atau rebusan serai untuk menghilangi baunya nih. Ya karena bau karbol juga nggak enak gitu. Nah, sekarang berapa lama dia bisa hidup di suatu tempat? Ada katanya di kertas, di baju, di rambut. Anggap aja semuanya kita ambil 5 hari udah. Karena ada yang 8 jam, mana kita ingat-ingat, di besi 5 jam, aluminium 4 jam, di rambut 8 jam. Pusing kita ingat, bagus ngapal Al-Quran kan? Kita secara umum aja bahwa virus corona bisa hidup pada waktu 5 hari. Di suhu 22-25 derajat. Terutama yang ada AC di rumah. 22-25 derajat. Dia suka dingin, dia nggak suka panas. 22 derajat, 25 derajat, dia bisa 5 hari. Tapi nggak boleh juga kita kepanasan ya, azab lah sama kita. Gara-gara corona kita 56 derajat kepanasan lah kita. Ya kira kita mati megap juga kalau kepanasan. Ya, tapi ini penting karena AC rumah mungkin mirip-mirip dengan AC kantor. AC pesawat terbang, ada AC rumah sakit. Ini beda. Beda. Apa bedanya? AC rumah sama AC kantor sama-sama dijual massal, nggak ada filternya. Namanya air conditioner. AC. Jadi dia resirkulasi, berputar dia. Kita buang udara, kita tarik lagi dia juga. Terutama di mobil itu. Kan kita tutup kacanya kan, AC-nya itu juga kita buang dulu, kita tarik situ kan. Tidak ada filter. AC mobil, AC rumah, AC kantor sama. Jadi penularannya bisa melalui suhu yang 22 derajat ke bawah. Tadi kabar baik ada, sekarang kabar buruknya. Dia tahan hidup 5 hari dan dia
bisa bertahan 5 hari di tempat yang terutama dingin. Terutama yang resirkulasi. Tapi kalau dingin kali dia juga nggak tahan juga. Resirkulasi tertutup. AC kantor, AC mobil, AC rumah sama-sama nggak ada filter dan berputar di situ aja. Kemudian AC pesawat terbang, mungkin lebih bagus lagi. Mungkin ada tarik terus buang lagi, ada exhaust, tarik ada buang, ada teknologinya mungkin tarik ada buang, ada in-house, ada exhaust. Tapi kalau AC rumah sakit, terutama kamar yang kami menangani COVID nanti, itu harus tekanan negatif namanya. Yuk kita meludah, disedot ke atas, nggak kemarin-kemarin, namanya tekanan negatif. Negative pressure chamber. Jadi ruangan tekanan negatif kita gitu, dia langsung disedot sama ada alatnya. Beda dia, namanya tekanan negatif. Nah, jadi beda ya. Jadi beda kan AC rumah, AC kantor, AC mobil dengan AC pesawat terbang dan AC rumah sakit. Terutama AC pesawat terbang. Satu kena, 400 orang kena semua. Dia masuk ke lubang-lubang AC itu. Tapi kalau mungkin pesawat yang bagus, ya mungkin ada semi in-house exhaust. Jadi semi dia. Anda pun nggak tahu ini bahasa teknik elektro ini ya, itu bahasanya ya. Ada tekanan negatif, tekanan positif, tekanan yang sama. Dan kemudian asam dan basa. Di asam lambung dia bisa mati, terlalu asam. Satuan asam dalam bahasa kedokteran namanya pH. Kalau nggak tahu ingat-ingat aja pH udah itu. Masih kita baca apa itu pH, ada pH pokoknya. pH tubuh kita normal kulit ini 7, pH normal itu 7. Dikatakan asam di bawah 7. Asam lambung kita pH-nya 2,5. Asam nggak kira-kira? Asam kan? Kita 7 nih. Di bawah 7 namanya asam. Di atas 7 namanya basa. pH lambung 2,5 asam. Oleh karenanya per setengah jam paling masukkan, kalau kita punya curiga tenggorokan sama di hidung, masukkan dia ke lambung untuk keluarkan. Maaf ya, sudah saya praktekkan sekarang. 15 menit, 30 menit minum. Bismillah. Jadi dari tenggorokan masukkan dia ke lambung. Jadi per setengah jam, walaupun seteguk, minumlah. Tiap setengah jam. Jadi kok dia ada, biar dia masuk ke lambung. Yang terlalu asam dia mati juga, dia nggak tahan asam. Di asam lambung dia mati. Atau kalau mau wudhu, betul-betul istinsar, betul-betul. Dia hinggap di hidung dan di tenggorokan, betul-betul dihirup, betul-betul dikeluarkan. Kalau di luar wudhu, boleh pakai air hangat tadi, campur garam atau rebusan daun sirih, keluarkan. Ya, dan dia juga nggak tahan di basah kali. Sabun basah, pH 12. Apalagi sabun-sabun yang keras, maksudnya kulit kita nggak tahan, kadang merah. Sabun-sabun yang keras, yang pH 12, kan terlalu basah, dia juga nggak tahan. Jadi sama sabun dia juga mati. Jadi hikmahnya adalah sering-sering minum, sering-sering cuci tangan dan pakai masker karena penularan dari 3 tempat tadi, dari hidung, tenggorokan, tangan, dan kulit. Nah, istilah-istilah medis tadi dituangkan oleh walil amr berupa instruksi yang berbunyi instruksinya, maka jaga jarak 1 meter. Oh maaf, yang pertama hindari kerumunan. Ini kan bahasa awam. Maksudnya tadi, karena penularannya dari saluran nafas, maka yang paling ditakuti sekarang oleh tenaga medis dan pejabat, sekarang udah banyak kena. Wali Kota Bogor kena, Wakil Wali Kota Bandung kena, Bupati DPR, sekarang ajudannya Wagub kita, ajudannya Musa Rajeksa kena juga. Sekarang Musa Rajeksa, Wakil Gubernur kita jadi ODP, karena ajudannya kena. Yang dikhawatirkan nggak demam, padahal nomor 1 kan demam dulu kan. Batuknya yang dikhawatirkan sama pilek, sama batuk. Ini yang dikhawatirkan karena dia nembak dia menyembur. Jadi batuk sama bersin ini batuk. Nah, yang terkena itu lengket. Yang lengket itu yang terkena. Jadi nyemburnya bisa 1-2 meter memang. Bersin dan batuk. Itu bisa 1-2 meter, bahkan 3 meter. Dan dia turun ke bumi. Jadi kalau misalnya sekarang anak batuk atau bersin atau batuk, yang pertama terkena apa? Kira-kira? Pertama terkena siapa? Abu Ahmad? Enggak kan, yang pertama terkena apa? Handphone, meja, nih, mic, ini. Dalam 1-2 meter dia turun ke bumi, lengket. Lengket bahasa Inggrisnya droplet. Orang bilangnya droplet, penularannya itu lengket. Dari yang disembur, droplet.
ICU, gitu. 1-2 meter, dia turun ke bumi. Karena berat partikelnya agak bisa turun ke bumi. Walaupun lebih halus daripada bakteri, tapi dia bisa turun turun ke bumi lah gitu. Droplet namanya. Ini istilah-istilah harus dipahami. Jadi kita kata Ustaz Fadil, jangan ada khilaf di antara kita tentang ilmu ini, juga terhadap walil amr, supaya kita mengerti apa yang mau dibuat walil amr sama kita. Kenapa dikunci medannya, kenapa nggak ditutup jalannya, kenapa disemprot. Ini dia semuanya dari ilmiahnya ini ya. Hindari kerumunan yang pertama. Yang kedua, bersama dia. Sebenarnya satu nomor tapi dipecah dua dengan jarak 1-2 meter. Sebenarnya sama ini, tapi dipecah dua. Hindari kerumunan dan jaga jarak 1-2 meter. Kenapa? Menurut penelitian itu minimal semburan, bersin dan batuk pilek. Itu minimal. Jadi bukan kita nggak boleh dekat-dekatan kayak gini karena sentimen atau nggak apa-apanya itu. Bukan karena itu. Ini dia langsung menyerang. Karena kita bersin nggak ada yang tahu kan. Batuk nggak ada yang tahu, tiba-tiba kan dia. Nggak ada yang tahu. Kapan kita mau bersin, kapan kita mau batuk, kita nggak tahu. Tapi sekali ada orang bersin dan batuk, dia jaraknya 1-2 meter. Jadi dua poin yang mudah, hindari kerumunan, jaga jarak 1-2 meter. Yang ketiga, karena kita tidak bisa menahan tangan, maka hindari bersalaman. Karena kita bayar uang sama pedagang, kita pegang stang sepeda motor, kami pegang stang mobil, kami megang stetoskop mengobati pasien. Jadi orang-orang yang terdampak terkena di luar sana, begitu pulang, dia bisa bersentuhan dengan yang nggak terkena, kasihan lah yang nggak terkena. Itu hikmah daripada hindari bersalaman. Jadi ini himbauan dari wal amr ya. Bahkan sekarang lebih tinggi lagi, yang keluyuran udah ada polisi siap bertanya kepentingannya apa keluar rumah. Kalau memang nggak bisa terhindarkan dikasih. Ya itu di luar wewenang lah ya. Karena dari sisi medisnya yang menyampaikan. Ya, jadi dan catat ya. Apa tadi himbauan wal amr 3 tadi? Yang pertama, hindari kerumunan. Yang kedua, jaga jarak 1-2 meter. Yang ketiga, dilarang bersalaman ya. Tapi secara dalil, ana mohon Ustaz Fadil sama Abu Ahmad yang menerangkan. Ana menceritakan ini dari sisi wal amr dan medis ya. Apabila ada menyelisih dalil, ana mohon maaf, ana punya keterbatasan dan ana minta Ustaz Fadil atau Abu Ahmad yang menerangkannya. Kemudian kalau kita periksa darah, apa yang diperiksa? Apakah si coronanya? Enggak. Kalau orang-orang abaun yang udah pernah periksa darah, itu ditengok nanti leukositnya, leukosit, sel darah putih. Nanti dari itu yang mana yang meningkat, ada neutrofilnya kita rendah sama limfositnya kita tinggi. Ada tuh di istilah itu limfosit, neutrofil, itu yang dilirik. Kalau itu meningkat, kita calon kena. Tapi yang tadi anak anjurkan, dan itu juga anjuran dari pemerintah, memang kalau dia bukan corona kita bayar, tapi kalau kita corona kita tanggung pemerintah. Kita foto ronsen dada. Foto ronsen dada itu dalam suasana ini sangat penting. Karena dia basirohnya, dia yang jujur dia yang memfoto jelas hitam atau putih. Kalau hitam bagus, hitam semua. Kalau ada flek-flek putih kita udah kena. Walaupun harus nunggu hasil dari swab tadi, tenggorokan dan hidung tadi, baru pasti kali. Bisa juga flek-flek putih karena debu bisa juga. Tapi ya kan nggak sampai sesak nafas kan harus dapat gejala tadi. Ya. Nah, kalau udah kena keluarga kita apa yang kita buat? Kemarin hampir kita kejadian, walaupun ternyata bukan ya. Salah satu penghuni kita, Ustaz Fadil juga memperkuat ana, curiga ke situ, kita panggil ambulan. Ya, itu apa yang kita lakukan? Kalau udah kena sama kita yang 4 gejala tadi, terus kita belum ada foto, belum ada periksa darah, belum ada periksa hidung, hanya menduga-duga, tadi tuh kita sudah memikirkan untuk pergi ke rumah sakit. Pada malam itu minta dijemput ambulan atau kita naik Grab. Tapi Ustaz Fadil bagus menyampaikan bahwa kalau kita naik Grab, apa mudaratnya? Kita mungkin bisa, kalau betul kita sakit itu, kita bisa menularkan kepada yang nggak sakit tadi. Nah, ya kita naik kendaraan sendiri, kita cari cara gimana caranya untuk ke rumah sakit. Dan itu secara perjalanan ke rumah sakit. Secara obat apa? Obatnya belum ada. Coronavirus obatnya belum ada. Maka ana sendiri walaupun ana nggak tahu penelitiannya, ana masih meyakini bawang putih. Bawang putih 1 siung dimakan, gitu. Mau dikunyah, mau dipotong-potong, mau ditelan terserah. Yang penting masuk ke dalam lambung bawang putihnya. Kalau ana yang malam itu sama penghuni kita kasih itu, kita kasih madu supaya nggak pedar, madu. Alhamdulillah besoknya ternyata makin jam makin baik.
Dan alhamdulillah bukan itu, karena nggak ada demam, nggak ada riwayat kontak juga dengan orang-orang yang terkena gitu. Alhamdulillah. Jadi kok kita terkena, apa yang kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Kita Muslim Sunni Salafi berdoa. Ya, kalau kita panik, ya kita panggil teman-teman, ustadz atau menasihati kita atau apa. Kemudian bawang putih, baru yang lain. Obatnya belum ada. Adapun yang ditemukan orang untuk menghibur diri bahwa dia bisa sebagai pengganti obatnya, yaitu kloroquine. Kloroquine ini aslinya obat malaria atau obat parasit lainnya. Tapi daripada enggak, bolehlah. Nah, jadi grade tingkatannya itu kloroquine. Baru ada lagi katanya yang ditemukan obat flu, Avigan itu. Kan makanya Bapak Presiden kita membeli itu kan, Avigan atau itu buat flu tuh, bukan obat coronavirus. Tapi daripada enggak gitu. Terus kok sampai di rumah sakit, ini biar anak kasih tahu aja. Dan ini tidak boleh kita beli. Ini obat yang dibikin di rumah sakit. Kalau kita kena, ada nama antivirusnya, oseltamivir. Itu pun obat flu dan obat HIV, bukan obat coronavirus. Ada rinavir, golongan-golongan gitulah, ada belakangnya ada vir-virnya gitu. Bahkan ini anak nggak lelucon, bahkan itu satu perusahaan obat, nama mereknya, dia di luar sana, dia nggak tahu bahasa Indonesia, Entecavir. Nama obatnya Entecavir gitu. Ya, dia nggak tahu bahasa Indonesia kan, tapi dia di negeri Eropa sana membuat obat namanya itu. Ada di belakangnya obat antivirus, ada vir-virnya. Yang di rumah sakit, baik itu oseltamivir maupun rinavir, ini apa belakangnya vir itu baru virus-virus untuk virus influenza sama HIV, bukan untuk coronavirus. Jadi itulah sekarang yang lagi mau digalakkan. Katanya mau vaksin, mau obat, ini lagi mau dicari. Kalau anak pribadi, lahir pun vaksinnya, kan buru-buru mereka buat. Apa yakin itu ada keberhasilan? Kalau anak ya. Tapi kalau kita mengikuti pemerintah ya, kita nggak tahu lah kok diwajibkan nanti semua. Kedepannya, ini yang Wali Amr mau buat. Wajib vaksin. Nanti Ustadz bisa membuat dalilnya. Jadi yang lingkungan-lingkungan yang terkena, diwajibkan vaksin. Namanya herd immunity. Nanti cari di internet. Namanya HERD immunity. Herd immunity. Kalau nggak mau vaksin, mau dibuat kena. Jadi kalau ini skenario dari yang belum dituangkan ya kena lah. Kalau udah 60% kena kita, nanti insya Allah akan menciptakan antibodi tubuh kita. Jadi mau dibuat auto antibodi dari tubuh kita. Jadi nggak ada virus. Ini bagi yang tidak mau divaksin, ya udah, berarti kita mau terpapar. Dan belum tentu mati. Jadi kita jangan panik. Kena ini, kayak Anda bilang tadi, dia masih ada senjata-senjata kita untuk bisa membunuhnya. Cuman kalaulah daya jelajahnya tinggi, terbang tinggi sampai, kita ini masih 1000 ya. Kalau betul-betul apa yang bilang prediksi Gubernur Anies Baswedan sampai 8.000, ya nauzubillah min dzalik, yang sampai ya terjadi, mau dibuat herd immunity. Jadi yang udah kena, di kelompoknya udah kena, dipisah orang tua dengan usia muda. Karena yang usia tua dan yang balita ke bawah ini rentan sekali kena langsung meninggal karena daya tahan tubuhnya kan nggak kuat lagi. Yang anak-anak belum kuat, yang tua udah nggak kuat lagi kan gitu. Jadi apa definisi manula? Banyak WHO bilang gini, WHO itu Badan Kesehatan Dunia di bawah PBB, bahasa Inggrisnya WHO. PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia ini, bahasa Inggrisnya UN, United Nation. Dia punya kesehatan namanya WHO, World Health Organization. WHO memerintahkan presiden kita, Pak Joko Widodo, untuk membuat bahaya pandemi di negaramu global gitu. Jadi dari PBB silsilahnya ke PBB punya badan nama kesehatan WHO, World Health Organization, terus ke presiden ke gubernur-gubernur. Ini urut silsilahnya. Mereka bakalan ya, ini masih isu, belum tentu terjadi. Antara vaksin semua atau yang nggak mau vaksin digabung deh, yang terkena nggak, biar tercipta antibodi sendiri. Namanya herd immunity. Ya, anak berharap juga itu jangan sampai terjadi. Jadi nggak ada obat, dibiarkan terpapar sampai tubuh kita menciptakan sendiri antibodi, jadi melawan sendiri. Ini isu yang terbaru, herd immunity namanya. Ya, anak pun nggak tahu kita siap atau nggak menghadapi ini gitu. Jadi tanpa vaksin. Kalau mau vaksin, ya divaksin, tapi vaksinnya belum ada, masih ini. Dari mulai terkena orang yang dicurigai sampai betul-betul muncul yang demam, pilek batuk, nyeri tenggorokan dan sesak nafas, itu 14 hari dari penelitian.
Ana juga bisa 7 hari, bisa nggak pas, bisa hari ke-7. Cuman kata penelitian kita ikut aja supaya kita nggak pusing, bilang aja 14 hari, ya udah. Berarti begitu kita mulai curiga kena, kita 14 hari mengisolasi diri. Mengisolasi diri. Ya, ini sudah bagian yang terakhir. Jadi sudah pada kesimpulan. Jadi kita aplikasi aja. Kalau di antara kita sudah tahu bahwa ini virus, masih bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dari orang ke orang. Bagaimana kalau ini dari kucing? Tiap hari kita megang kucing. Bagaimana kalau ini dari ayam? Alhamdulillah Allah belum sampai membuat wabah ini menular melalui kucing atau ayam. Walaupun tetap kita harus hati-hati. Jadi untuk binatang, peliharaan dan ternak, tetap kita dimasukkan ke dalam kewaspadaan. Dan ini belum mungkin wabah yang lainnya seperti belalang atau tikus. Ini lagi kita belum selesai menangani coronavirus, virus corona, udah muncul juga mungkin dari Cina juga, dari Jepang juga, namanya hantavirus dari tikus. Ya, ini kayaknya selagi masih ada kekufuran, kemaksiatan, ini nggak akan berakhir. Ya, bisa berupa virus, bisa berupa LGBT kan, longsor, gempa, banjir, tsunami kan. Kira-kira Allah betul-betul menguji kita ini. Jadi karena bertubi-tubi, nanti entah apa lagi malaria, entah demam berdarah, nyamuk, entah dari mana lagi, kita nggak tahu lagi. Maka setiap yang memegang binatang apapun, cuci tangan. Nah, ini solusi dari pemerintah. Jadi solusinya yang pertama tadi, kita simpulkan, begitu ada yang terkena, apa tadi begitu yang terkena, bersin atau pilek atau batuk, kita semprot pakai desinfektan. Ini satu arah, kalau bisa yang menyebar. Ini enggak saya praktekkan, Anda praktekkan ke handphone aja. Yang pertama kalau ada yang dari saluran pernafasan tadi, batuk, bersin, ya ingus, pilek, langsung di tempat itu disemprot desinfektan. Ini juga himbauan walil amr, masalah klorin ini. Karena ini yang paling simpel. Kalau kita bilang kloroform, kita nggak tahu kloroform itu apa. Kalau ada dibilang hidroksida, H2O2 itu bahasa rumah sakit. Tapi kalau klorin, orang rata-rata tahu. Karena ada di deterjen dia, ada di pembersih lantai. Pengencerannya tergantung merek. Maka Anda bilang cari sendiri. Bagi yang tidak tahu dan nggak bisa mencari, ada beberapa abaun yang Anda kirim gambar-gambar faidahnya. Nanti ditaruh di grup pemukiman boleh, atau kepada umahat melalui zaujahana atau melalui binti Anda kasih gambar-gambar ininya ya, klorin. Kemudian selain hindari berkerumun, jaga jarak 1 meter 2 meter. Yang ketiga, hindari bersalaman. Udah dihindari nih semua. Apakah kita kebal? Enggak. Walaupun hasil kita nanti diperiksa sudah 14 hari isolasi, ternyata hasilnya negatif, bukan berarti kebal. Pada saat itu negatif. Pada saat itu negatif. Besok-besok belum tentu. Enggak ada jaminan kekebalan di sini. Bisa kena lagi. Nah, seperti Ana, Abu Iqbal, Bastian misalnya. Kalaupun Selasa besok hasilnya negatif, misalnya 14 hari kami hasil negatif, pas pula Ana sama Abu Yazid kami nggak merasakan ini. Itulah kami masuk feeling aja, feeling so good aja. Yang Abu Iqbal itu nggak menjamin kebal kalau dia negatif. Maka langkahnya apa? Udah setelah hindari kerumunan, jaga jarak 2 meter dan tidak bersalaman, kita tidak bisa menghindari memegang keluarga kita, anak, istri, nggak mungkin kita hindari. Ada rasa rindu, ada rasa kasih sayang, pengen megang, pengen peluk, cium, semua kan nggak mungkin terhindari. Maka siapkan alat-alat pembersih tadi untuk sebelum masuk ke rumah kita bersalaman atau memegang benda di rumah. Apalagi kami dan siapa saja di antara kita yang masih berdagang di luar sana, yang nggak mungkin di rumah saja kan, yang nggak mungkin bahasa Inggrisnya stay at home atau bahasa Inggrisnya work from home katanya. Itu nggak mungkin terjadi pada orang-orang yang kerja di luar sana. Maka bagi-bagi yang keluar dari pemukiman muslim atau tuntungan tidak menyelisih walil amr, yang pertama adalah protokol pulang ke rumah. Selalu siapkan di kantong ini desinfektan, dan masuk ke rumah agak capek sedikit memang. Ustaz, nanti mungkin bahan musyawarah, ada rezeki lagi tambahan, kita beli ember atau kardus untuk pakaian kita. Yang dari luar pulang ke rumah jangan masuk ke kamar dulu, tapi di pintu masuk disemprot dulu, semprot sama zaujahnya, istrinya atau anggota keluarga. Kemudian buka baju, capek memang. Ini cobaan memang begitu, capek. Buka baju, taruh di kardus,
Ya, jangan semua. Sirwal lah, pakai sirwal kamar mandi, mandi dulu. Jangan sandaran dulu, jangan duduk di sofa dulu, jangan duduk di kursi, mandi dulu. Mandi kayak biasa aja, sabun, sampo, air jangan tabzir. Udah keluar, baru boleh kita berinteraksi dengan keluarga. Jadi masuk ke rumah, sekarang tidak boleh beraktivitas dulu. Buka pakaian dulu, mandi dulu. Baru. Nah, masalah cuci tangan, itu tahu, pernah baca, pernah lihat, tapi mesti Anda praktekkan dan nggak sekarang kesempatannya, karena waktunya habis. Jadi nanti Anda minta perwakilan tulap yang besar, entah itu Noval atau Fadlan, ajarkan yang lain, boleh Ustaz ya, atau boleh Ustaz aja lah. Yang Abaun, Ustaz, Abaun juga Ustaz. Dan cuci tangan yang diteliti ini yang diteliti bersih dari sela-sela jari, ada tekniknya. Dia 30 detik, nggak kecek-kecek gini aja. Cuman nggak sekarang saya ngajarkan, nggak momen sekarang. Saya nanti di Abaun juga, karena kita nggak boleh berkerumun, perwakilan aja lah ya, perwakilan siapa, nanti tolong ditularkan ke yang lain. Ya secara saya nggak ngajari secara detail, nggak usah dipraktikkan, tapi urutannya tidak segampang yang kita kira, juga tidak sesulit yang kita kira, tapi dia ada tata caranya untuk membersihkannya, bukan sekedar dibasuh-basuh, tapi ada caranya, dan ini harus seperti itu. 30 detik. Udah kami teliti pakai software, itu 30 detik kok dengan cara seperti itu. Jadi nggak usah dihitung. Kalau kayak gitu caranya, udah itu 30 detik udah. Dengan ada komponen air, sabun, air. Kapan? Sebelum makan, sesudah buang air besar, ketika mau memegang keluarga. 3 kali aja. 3 kesempatan, bukan 3 kali, bisa 6 kali kan? Mau makan, baru apa tadi, buang air besar atau buang air kecil, sama memegang anggota keluarga. Sebagai hiburan buat warga pemukiman Muslim Al-Sunnah Tuntungan, kami di kedokteran sama di perawat, kami bayangkan ya, setiap tahapan membuka baju itu cuci tangan. Jadi pakai sarung tangan, cuci tangan. Pakai masker, cuci tangan. Pakai baju, cuci tangan. Pakai 95 lagi masker yang ketat, cuci tangan. Pakai boot, sepatu, cuci tangan. Pelapis boot, cuci tangan. Satu pasien 6 kali cuci tangan, masangnya aja. Waktu buka lagi, habis buka topi, cuci tangan. Habis buka sarung tangan, cuci tangan. Jadi satu pasien 12 kali cuci tangan. Satu pasien 12 kali cuci tangan. 10 pasien 120 kali. Kalau kalian tengok tangan-tangan perawat itu, kita bersyukur ada perawat ya. Perawat bukan pembantu kita. Tapi kalau nggak ada perawat, siapa ngerawat di luar? Perawat itu, mereka untuk menjadi perawat itu sekolah mereka. Dan mahal. Kadang lebih mahal daripada kedokteran. Mahal. Udah gitu, udah kerja di perawat, gajinya nggak besar lagi. Gajinya juga di bawah UMR kadang-kadang. Dan mereka yang menangani, memegang kita. Jadi mohon untuk kali ini hargai perawat, karena mereka yang memegang kita. Dokter aja kadang hanya sebentar terus pergi. Tapi kalau perawat dia yang memegang kita, menceboi kita, dia yang membersihkan kita, dia yang masangin infus. Makanya kok niat dia betul, seorang perawat itu muslim atau muslimah, sunniyah, salafiyah, oh bagus sekali dia. Ya, sedangkan yang kafir aja rajin, masa yang muslim enggak gitu ya. Mereka itu tangannya kalau ditengok udah keriput itu. Pernah berenang lama-lama? Pernah ya? Apakah kasihan kalau lihat mereka gitu? Keriput dah. Karena setiap keadaan itu cuci tangan. Kok kita bilang lebay kali, berlebihan gitu kan. Nah, itu kalimat yang menyinggung perasaan. Heboh kali kalau gitu aja cuci tangan. Nah, jangan pernah bilang kata-kata ini ke petugas medis. Lebay kali, heboh kali. Karena setiap tahapan cuci tangan. Jadi kita cuma 3 kali, jangan nggak dibuat. Paham maksud Anda kan? Ini dalam rangka apa tadi? Karena kita tidak bisa menahan dari pegangan kan. Nah, kalau ada corona gimana? Tanpa sadar, lagi baca kitab. Lagi yang siapa yang di sini suka memasukkan jarinya ke dalam hidung? Saya nggak mau bilang istilahnya apa. Memasukkan, nah itu pintu masuk. Tapi semoga kebiasaan yang buruk ini bisa nggak menjadi corona kalau kita cuci tangan. Belum lagi bangun tidur. Yang pertama, kalau misalnya jumpa orang terpapar, ya kan, baru bangun tidur, bukan hanya memasukkan jari kita ke lubang hidung. Anda nggak mau bilang istilahnya apa dalam bahasa Indonesia? Masukkan, Anda pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masukkan jari tangan ke dalam lubang hidung, ya kan? Sebelumnya kalau bangun tidur, sebelum itu kan ada lagi yang dipegang di daerah selangkangan kan, double jadinya. Jadi udah bakteri, virus. Oleh karena itu bangun tidur, wudhu bagus, cuci tangan bagus juga.
Jadi bangun tidur terus mandi itu ada baiknya, atau cuci tangan. Jangan pegang-pegang dulu. Jadi dia himbauannya ya, masuk rumah apa tadi? Buka baju. Yang dari luar, orang pemukiman nggak usah lah, yang dari luar. Buka baju, kemudian mandi. Terus baju dibuka itu pakai lagi? Ya enggak lah, cuci lah. Jadi kita cuci kering. Memang capek memang, sabar ya. Ini ujian dari Allah Ta'ala buat kita, capek memang. Cuci kering, cuci lagi, pakai ganti baju baru lagi. Kok dia keluar lagi, resikonya kalau keluar, udah red zone semua nih, Sumatera Utara. Udah nggak ada lagi yang aman. Tinggal Bengkulu katanya, sama Bangka Belitung. Sumatera udah kena semua. Apalagi dunia lain di luar sana, mau Malaysia, Singapura, mau umroh, udah kena semua udah. Tinggal Bengkulu, Bangka Belitung sama Maluku katanya yang belum kena. Jadi udah area merah semua. Kenapa? Kita di pemukiman Tuntungan bisa menjaga. Orang luar, aku bisa menahan bersin. Kayak beradab, kayak mudah-mudahan kita beradab. Haji, nah, bisa kita gini terus-terusan? Apa enggak? Kan lebih nikmat rasanya kan kalau kita ekspresikan gitu kan. Satu lagi meludah. Pernah kita mengubur pakai tanah ludah kita? Mungkin kita iya, pemukiman Muslim Al-Sunnah Tuntungan. Yang lain maunya kalau kita meludah, kita kan tadi kalau lengket tadi bahasa Inggris kalau Anda bilang tadi, droplet istilahnya. Lagi kita droplet itu kubur lah pakai pasir atau tanah. Habis kita meludah, dikubur lah pakai pasir atau tanah. Nah, ya kita sendiri lah. Jangan kita meludah kita tinggalkan. Itu terlalu apa kita ya, awam sekali gitu dan menzolimi orang lain gitu. Dan jangan merasa diri kita suci. Setiap kita bisa terkena. Kita mungkin aman di zona isolasi pemukiman Muslim Al-Sunnah Tuntungan. Tapi kalau kita keluar atau ada saudara kita datang, apa kita yakin saudara kita yang datang itu dia nggak dari tempat yang terpapar? Belum tentu. Oleh karena itu, pembawa, bahasa Inggris namanya carrier. Sekarang kita sudah hidup bersama carrier. Kita sekarang ini, saat ini sudah hidup bertetangga dengan virus corona. Sudah di mana-mana. Dia bersin, dia batuk, dia ingusan, dia megang. Oleh karena itu, kalau dibilang, kalau udah kena kayak mana? Ya udah tawakal lah, kita pergi ke dokter. Kalau menganggap dokter dan perawat adalah ujung tombak, lini terdepan menghadapi pasien ini, salah besar. Salah besar. Justru dokter sama perawat, bila datang ke rumah sakit, itu lini terakhir. Mereka udah kena baru sama mereka, itu lini terakhir. Jadi sekarang lagi diperbaiki kalimatnya itu. Jumpai lini terdepan, dokter spesialis anestesi paru dan penyakit dalam, dokter anak itu lini terdepan menghadapi. Enggak, itu lini terakhir. Dan kalau mereka, dokter dan perawat sekarang tidak ada alat pelindung diri, disingkat namanya APD. Ini bagian daripada kata Ustaz Fadil, kita tidak boleh ada khilaf tentang istilah-istilah ini dari kita ke wali amr. Kita harus tahu kalau dibilang ODP maksudnya apa, PDP apa, APD apa. Satu-satu ya, satu-satu. Kalau kita mau berjumpa dengan orang-orang yang curiga terkena, kita memakai namanya alat pelindung diri, disingkat APD, alat pelindung diri berupa baju gaun panjang atau masker yang dipakai sekali. Masker yang terbaik itu yang rapat. Nama mereknya N95, bentuknya agak keras dia, agak keras, gitu. Bukan masker kain. Masker yang kedokteran itu yang tengok ada hijau-hijau itu lebih mending. Dia walaupun tipis, itu ada 3 lapis dalamnya, ada filter di tengahnya. Tapi kalau kain yang kita pakai nggak ada filter, kain langsung masuk kalau kain. Jadi termasuk dari alat pelindung diri itu adalah APD tadi, masker. Masker itu yang dianjurkan yang medis punya, yang beli kotaan itu. Tapi sekarang harganya mahal dan Ana juga nggak menganjurkan beli. Tapi gara-gara APD ini, Ana mohon maaf kepada kalau ini direkam, kepada teman-teman dokter spesialis atau perhimpunan dokter spesialis atau pemerintah yang pemerintah punya APBD, pemerintah punya APBN, anggaran belanja negara, anggaran daerah, dan dokter spesialis yang punya tabungan, hari ini pada minta-minta. Telah terjadi permintaan donasi di mana-mana sekarang. Malu kita sebenarnya. Malu. Arab Saudi tutup 14 hari atau sebulan, tapi harga-harga turun diskon. Masya Allah Arab Saudi. Dan harga-harga makanan turun. Bahkan ada yang gratis dari kerajaan yang betul-betul memang disupport, dikasih kerajaan makanan. 14 hari betul-betul lockdown, makanan terjamin ke rumah.
dan harga-harga pada turun. Masya Allah Arab Saudi. Masya Allah, kita patut mendoakan kebaikan pada Arab Saudi. Tapi di negara lain malah, terutama negara kita, maaf Anda bukan menentang oleh Amar, tapi terjadi sekarang minta-minta. Sekarang malah gaji pegawai atau gaji karyawan diminta untuk mendonasikan, disisihkan untuk mendonasikan. Sementara harusnya dari negara lah uangnya. Ini usulan, kalau ini direkam ini usulan. Maunya APBN lah, ya nggak usah lah mudik gratis, kasih uang mobil mudik gratis itu nggak usah ada lah. Atau yang foya-foya lainnya itu nggak usah ada lah maunya. Untuk ini dulu lah diperuntukkan gitu. Bisa kita beli makanan, beli sabun, bisa beli desinfektan, bisa beli APD. Nah, dokter dan perawat tidak mau melayani tanpa alat pelindung diri APD. Itu perlu dicamkan. Jangan kita pikir datang dilayani. Kalau mereka nggak ada alat itu, mereka nggak mau melayani. Kita akan dibiarkan nunggu di depan itu ya, entah di IGD, di apa ini ya, ditungguin keluarga gitu. Karena itu udah kesepakatan berbagai profesi. Dokter, dokter gigi, farmasi, laboratorium, supir ambulan, itu udah sepakat, udah buat surat pemerintah, bahasa Inggrisnya no APD, no services. Tidak ada alat pelindung diri, atau bahasa Inggrisnya PPE, Protective Personal Equipment. Bahasa Inggrisnya Protective Personal Equipment, bahasa Indonesianya alat pelindung diri. Tanpa no PPE, no services. Tanpa APD tidak ada pelayanan. Ini sekarang lagi digalak-galakannya sumbangan. Jadi sedih memang. Kami dokter spesialis menerima sumbangan berupa masker, gaun, menyedihkan memang. Jadi minta-minta sekarang. Nah, ini yang menyelisih sebenarnya yang terjadi. Tapi itulah kenyataannya, berarti kita mencari sendiri. Dan jangan dipakai selain masker. Sekarang orang-orang kaya atau orang-orang yang orang dalam, pejabat atau apa, kadang memakai baju yang untuk menangani pasien itu belanja ke pasar. Jadi pakai baju astronot itu belanja ke pasar. Satu kata untuk orang-orang seperti ini, bodoh. Kenapa? Dia dari pasar membawa penyakit, dia pulang ke rumah bawa penyakit itu ke rumah gitu. Pakaian itu untuk di rumah sakit, dilepas, dicuci sama pihak laundry di rumah sakit. Yang boleh APD dimiliki masyarakat hanya masker. Itu pun yang punya kedokteran itu, yang hijau itu hanya 2 jam. Kalau dipakai keluar, jangan lagi pulang bawa masker, buang. Karena itu sudah bawa virus itu di dalam masker itu. Dia hanya 2 jam. Yang bisa, yang keras itu warna putih itu. Nantilah di intercek sendiri ya, namanya masker N95. Itu pun 8 jam, 6 jam. Makanya karena mahal, direuse. Jadi sempat klorin lah apa direuse. Nggak boleh reuse, tapi karena nggak ada ya direuse, digunakan ulang. Nah ini yang termasuk yang mau disampaikan. Jadi masker itu umurnya hanya 2 jam. Dan kalau sudah pakai keluar, harus dibuang. Jangan dipakai lagi di rumah. Sama aja. Ada orang-orang sok-sok ini, steril, pakai sarung tangan. Di luar dia belanja pakai sarung tangan, dia bawa sarung tangannya ke pemukiman. Sama aja. Dia bawa virusnya ke dalam. Lagi untuk bahan musyawarah kita Ustaz Fadil, tong sampah. Tong sampah infeksius namanya. Yang perlu disediakan. Karena kita serba disposable. Tisu, buang. Masker, buang. Kenapa tisu? Kalau kita malas menekan tombol lift, disediakan tisu sekarang. Terus di situ kita kantongi, sama aja kita bawa pulang ke rumah. Kalau kita mau buang di sembarang tempat kita malu. Itu yang hal-hal kebiasaan nggak boleh kita hindari. Tisu sekarang disediakan untuk menekan benda-benda umum. Kalau ada penjual pakai plastik, ngambil makanan, pembeli terima uang pakai tisu. Iya kok ada kayak gitu. Karena melihat di daerah sini belum ada yang kayak gitu. Itu masih kota-kota besar yang pakai tisu terima uang. Dan tisu itu kan juga menularkan virus. Harus dibuang. Jadi tong sampah infeksius memang harus ada untuk kita buang yang sekali pakai itu, gitu. Sama kita buang masker, ya. Jadi masker dibuang. Apa boleh buat? Di rumah buat lagi, pasang lagi, kena lagi, buang lagi. Atau kalau itu kain cuci. Nah, jadi tidak dipakai untuk terus menerus, ya. Jadi solusinya tadi pulang ke rumah, buka baju mandi, siapkan desinfektan, tong sampah infeksius, ya. Apa tadi? Kalau bawang putih itu ijtihad anak, ya. Anak ini nggak masuk dalam juklak, tapi ini penting, ya. Kemudian berjemur matahari, rajin cuci tangan, menghirup dengan air panas atau air hangat, garam atau rebusan daun sirih, ya. Ini dicatat aja ya, dicatat aja. Kalau ada yang nggak tahu boleh tanya nanti, ya. Inilah rekomendasi-rekomendasi yang bisa dibilang, dan tolong jangan pernah, ini perkataan dari Wal Amr. Mulai hari ini jangan lagi bilang ini lebay, berlebihan atau heboh. Karena ini sudah masuk dalam urutan-urutan penata laksanaan yang
yang semua orang mengadakan acara ini. Besok kami dipanggil lagi ke Adam Malik. Jadi ini namanya sosialisasi. Mungkin Pancur Batu Puskesmas juga udah buat seperti ini. Nggak tahu desa kita buat atau enggak, kita nggak tahu dengan lurah yang baru ini. Ya, kalaupun mereka nggak buat, alhamdulillah kita udah buat ini sekarang. Jadi ini ilmu yang disampaikan di pemukiman Muslim Tuntungan ini, Ana berharap tolong diteruskan lagi kepada saudara-saudara kita yang datang atau yang tempat jauh. Jadi inilah betul-betul viral. Selama ini kita diviralkan, inilah betul-betul virus corona, virus yang diviralkan, ini dia viral itu, diviruskan dia, disebari. Virus yang menyebar, maka informasi seperti ini juga harus disebarkan. Ya. Jadi yang terakhir, Anda mengingatkan masalah cuci tangan. Kami satu pasien bisa 12 kali cuci tangan. 20 pasien berarti bisa 240 kali cuci tangan. Ini kok dibuka udah keriput ini. Jadi kok kita hanya setelah buang air besar pun nggak mau makan pun nggak mau, dengan cara yang seperti tadi ya, yang mau dicontohkan, mau memegang anggota keluarga nggak mau, berarti kitalah sebenarnya lini terdepan yang menularkan. Jangan kita salahkan orang lain. Kita kecewa memang, kita marah sama Cina, kenapa jual kelawar, jual ular untuk masa itu. Tapi kita nggak boleh ingkar takdir. Kita harus menerima takdir, sekarang udah sampai sama kita. Jangan pula kita yang menjadi penyebab penularan itu, ya, kepada orang. Jadi slogan dari Waliul Amr, dari Presiden. Jadi Presiden selain Menteri Kesehatan menunjuk satu lagi namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ketuanya mantan tentara juga, Pak Doni Monardo. Kalau Menkes juga tentara, Terawan, ini tentara semua. Menteri Agama untuk menasihati masjid juga jenderal juga. Jadi Pak BNPB Doni Monardo tentara, Pak Menkes juga tentara. Ini sudah membuat juklak teknis seperti ini, disampaikan ke gubernur yang juga Sumatera Utara tentara, disampaikan ke Direktur Adam Malik, dan seluruh perhimpunan dokter spesialis dipanggil untuk kami, siapa di antara kami dokter perawat yang nggak mau, izin kami dicabut praktek. Dan rumah sakit yang tidak mau menangani, izin rumah sakit juga dicabut. Jadi itulah istilah-istilah yang dipakai oleh Pak Gubernur Edi Rahmayadi kemarin dalam rangka mengimplementasikan perintah Waliul Amr ini. Yang paling singkat dari sisi kesimpulan adalah masker, cuci tangan, hindari kerumunan 1-2 meter. Jadi ini memang harus rutin dan berulang-ulang. Jadi cuci tangan itu harus seperti itu stylenya. Kalau ini udah kita buat, udah kita sempat desinfektan, kita kena juga, barulah kita pada masuk memang qadarullah wa masya'afa'al, kita memang udah takdir kena. Dan kalau masih yang ringan, masih flu, batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, sesak nafas, masih bisa kita obati sendiri kalau ternyata kita negatif. Tapi kalau sesak nafas, jangan berharap kita semua berjumpa dengan profesi kami anestesi. Karena kalau mereka udah terparu dan manggil kami, artinya sudah sakaratul maut, sudah pasang selang nafas. Ada yang sembuh dan banyak yang meninggal. Jadi kalau sudah meninggal, Anda juga ingin bertanya kepada Ustaz Fadil dan Abu Ahmad, bagaimana secara syar'i penanganannya. Karena pemerintah sampai saat ini masih di peti jenazah dan dikuburkan dengan peti jenazah. Karena dia kalau udah sesak, pasien udah masuk mesin nafas, jumpa dengan kami anestesi di ICU, udah pasang intubasi ETT dan selang nafas. Bagi yang keluarga sudah tidak bisa lagi menjenguk. Jadi ketika dia sesak, itulah pertemuan terakhir kita sama si pasien atau anggota yang terkena. Ya, itulah pertemuan terakhir kita. Karena setelah itu kita nunggu di luar sampai dia sembuh atau dia hidup. Nah, dia agak kejam ini virusnya ini. Kalau dia bisa kita usir, alhamdulillah. Tapi kalau dia masuk ke paru-paru, dia kayak rayap, dia menggerogoti. Dia langsung radang, paru-paru kita langsung merah, langsung berlendir-lendir, langsung berat napas kita, megap kita dibuatnya. Karena jatah alveoli, kantong-kantong udara kita untuk menampung oksigen, jadi nggak ada dibuatnya, ditutupi dia semua, nakal dia. Nah, itu pula dia diutus untuk mungkin memberi cobaan pada manusia kan, jahat dia, itu kejahatannya dia, fasik dia. Dia menutup lubang-lubang oksigen paru kita sehingga paru kita jadi udah kayak rayap, kayak mana ya, buku kertas digigit rayap, udah kayak gitu dia, sesat. Ya, yang terakhir istilah ODP dan PDP. Jadi kalau masih ada yang belum sesak nafas, 4-nya udah ada tadi, demam, pilek, batuk, nyeri tenggorokan,
ya, tapi dia belum sesak nafas dan sudah ada bertemu dengan orang-orang yang terkena, istilah dari pemerintah namanya ODP, orang dalam pemantauan, P-nya terakhir pemantauan, ODP. Di Sumatera Utara udah 4.000 ODP. Termasuk mungkin ya, semoga tidak, tapi kami menjaga-jaga aja. Termasuk Ana sama Abu Yazid kena terpapar dengan Dokter Abu Iqbal, mungkin kami berdua ODP, orang dalam pemantauan. Kami belum ada sesak nafas. Dan kami alhamdulillah belum ada demam. Kami belum ada nyeri tenggorokan dan belum ada pilek, batuk pilek, mungkin pilek biasa lah. Tapi kami sudah jumpa dengan dokter yang menangani pasien positif corona. Itu aja, jadi kami ODP 14 hari, Selasa besok berakhir. Yang orang dalam pemantauan harus 14 hari, ini pemerintah, ini anjuran, himbauan merumahkan diri sendiri, sadar sendiri. Kalau di luar negeri tangkapi, ODP keluar-keluar keluyuran ditangkapi. Di Itali, di Cina ditangkapi kalau ODP ini. Orang dalam pemantauan 14 hari mengisolasi diri di rumah. Baru istilah yang kedua PDP. Apa tadi? 3 tadi, 4-nya udah ada. Udah sesak nafas dia. PDP. P terakhirnya pengawasan. Jadi pasien dalam pengawasan, PDP. Ini wajib ke rumah sakit. Dan yang memastikan antara ODP sama PDP, ODP orang dalam pemantauan. Tadi kurang apa tadi kalau ODP? Kurang sesak nafas. Tapi dia punya hubungan kontak dengan orang yang udah pernah terkena. Tapi kalau dia udah sesak nafas, apa tadi namanya? Jadi berat dia, apa namanya? PDP, pasien dalam pengawasan. PDP, pasien dalam pengawasan. Kalau foto toraknya putih, hasilnya positif, udah dia namanya penderita corona. Penderita coronavirus saat ini sudah 1.100. Berarti 1.100 orang di Indonesia ini yang 14 Dada Mali itu mereka-mereka yang sudah demam, sudah nyeri, sudah pilek batuk, nyeri tenggorokan, sesak nafas dan paru-parunya udah ada bercak-bercak putih tadi. Dan hasilnya dari swab positif. Itulah yang dinamakan positif corona. Jadi ODP, PDP positif. Kita ulang sedikit ya. Apa tadi ODP? Orang dalam pemantauan. Siapa itu? Yang punya 3 tapi belum ada sesak nafas. 3 gejala maksudnya. Dan pernah kontak dengan terkena. Baru kalau lebih parah lagi, punya 3 plus 4 sesak nafas, punya demam, batuk, ini PDP, pasien dalam pengawasan. Ini kalau ada berkeliaran, tangkap ini orang, bawa ke rumah sakit. Ini perintah pemerintah. Ini dia bukan aib, betul ini bukan aib, tapi juga jangan melarikan diri. Ini banyak melarikan diri. Yang bekerja di rumah tangga, ART, asisten rumah tangga, dokter yang pertama mati di Sumatera Utara, dokter paru itu Kufar, punya asisten rumah tangga yang kerja di rumahnya orang Jawa. Dia udah mulai demam, bersin, dan diduga positif, lari dia, nggak mau diperiksa. Nah, masih dicari di daerah Tembung sama Unimed katanya. Katanya dapat. Dia nggak aib. Jangan pula kita jauhi dia kayak dia najis gitu, enggak. Cuman kan dia lagi menulari. Dia harus laporkan ke rumah sakit. Ya kalau nggak salah extension rumah sakit, kalau nggak salah telepon 119. Kalau kita panik nih, ada yang kena, tekan 119. Itu nomor ambulan sekarang. Dulu 118. Sekarang 119, extensionnya 9. Namun catat nih ya. Tekan 119, extensionnya 9. Pas tuh COVID-19 tuh. Tekan telepon 119, extensionnya 9. Jadi kita nggak boleh sekarang sepele, bilang lebay, bilang heboh pada orang yang ada demam, pilek, nyeri tenggorokan, nggak bisa nelan, sama sesak nafas. Alhamdulillah kita udah latihan kemarin. Ada satu kita curiga, langsung kita minta ambulan bawa, pada akhirnya mobil sendiri dan terjemput. Kita harus bawa ke rumah sakit. Kalau ditolak jangan sedih, kita cari rumah sakit lain yang direkomendasi pemerintah. Demikian Ustaz yang bisa Anda sampaikan. Ya, yang main-main mulut, yang jangan lagi. Ini karena ingat dia dari saluran nafas, hidung, mulut, tangan. Sampai ada anekdotnya, si ibu cuci tangan, kaki lupa cuci, hitam kakinya. Tapi kan kaki jarang megang anggota keluarga. 3 kali lah kita megang kaki. Jadi kaki hari ini kok diabaikan? Udah paket mandi tadi. Coba mandi udah paket kaki lah, nggak dibahas-bahas lah. Tapi kalau tangan,
bersin pilek jarak 1-2 meter, tolong dijaga ini. Kita sekarang mulai mengamalkan kecil sholat berjamaah ya. Karena kita sholat adil itu perintah, merapatkan shaf, tapi di luar itu kita berjarak. Ya, tangan, cuci tangan, masker, dan desinfektan. Ini 3 serangkai. Pakai masker atau tutup ini. Sabun, cuci tangan, sama desinfektan. Jadi itu tadi bahan musyawarah kita tong sampah infeksius. Bagi yang punya rezeki di rumah tangga masing-masing, sediakan ini dari merek yang tertentu, Kispray boleh atau apa boleh, apa masing-masing rumah tangga. Terus ada lagi tambahan, ini juga imbauan pemerintah, ini mungkin berat bagi kita. Siapkan termometer di rumah, ukur suhu badan harian. Jadi selain cuci tangan, harian. Karena tadi pertanda pertama demam. Itu dia.